Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ikhwah, ini adalah sesi yang terakhir, semoga terlewat secara baik insyaallah. Semoga lebih baik dari sesi pertama sama kedua. Ini tiganya, ini keempat, dan yang ketiga. Semoga khitamuhu misk insyaallah, dan semoga nanti untuk kegiatan semacam ini bisa disambung di kegiatan yang berikutnya untuk khataman bersanad kitab-kitab yang lain insyaallah, baik nanti yang mengadakan adalah Mantabah atau mungkin Khonsa atau mungkin Tamtama insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis yang ke-33. Tafadhal akhi. 31. Tafadhal, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahimahullah. Al-hadis al-hadi wa thalathun an Abi Abbas Sahih bin Sa'id as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza 'amiltu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala zahid fi dunya yuhibbuka Allah wa zahid fi ma'adan nas yuhibbuka an-nas. Haditsun hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanid hasanah. Nah, ini ada nama seorang ataupun disebutkan ja'a rajulun, seorang laki-laki, tanpa disebutkan nama dari laki-laki ini siapa. Tapi yang jelas dia ini adalah seorang sahabat. Berarti laki-laki ini di dalam riwayat ini adalah seorang sosok yang majhul. Tidak disebutkan siapa beliau itu. Tapi yang jelas bahwa ini laki-laki adalah seorang sahabat. Saat misalnya ditanya apakah nanti berpengaruh terhadap kesahihan suatu hadis, di saat yang majhul ataupun nama yang mubham ataupun yang disamarkan tersebut adalah dari level para sahabat, maka enggak jadi masalah. Karena semua ulama Ahlussunnah wal Jamaah mereka mengatakan bahwa jami'us sahabat udul, bahwa semua sahabat mereka adalah orang-orang yang adil. Artinya di saat misalnya disebutkan tentang seorang laki-laki tanpa disebutkan siapa nama laki-laki ini, maka enggak berpengaruh terhadap keabsahan, kesahihan tentang suatu hadis. Kalau seandainya ini terjadi pada level di bawah sahabat, para tabi'in ataupun tabi'in. Misalnya an rajulin, an Abu Hurairah misalnya, dari seorang laki-laki dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Maka di sini bagaimana? Maka para ulama mengatakan bahwa hadis adalah hadis yang lemah. Kenapa kok lemah? Karena tidak diketahui ini siapa sosok laki-laki ini dari kalangan tabi'in. Apakah dia orang yang thiqah, apakah dia mungkin kadzib ataupun yang lain sebagainya. Berhubung para ulama sangat berhati-hati dalam memberikan suatu penilaian suatu hadis, maka untuk hati-hatinya di saat ada seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya sehingga tidak diketahui thiqah ataukah tidak thiqah, maka mereka mengatakan bahwa ini adalah hadis yang lemah. Berhubung di sini yang seorang laki-laki itu adalah dari kalangan para sahabat, maka enggak ngefek sama sekali. Tayyib. Ini laki-laki, dia mendatangi Nabi Muhammad SAW nanya tentang suatu perbuatan ataupun suatu amalan. Kalau amal tersebut dia kerjakan, yuhibbunillah, Allah SWT akan mencintai diriku, wa habbaniyan nas, dan juga umat manusia akan cinta kepadaku. Berarti ini pun urusan yang berat. Berusaha untuk menggapai cinta dari Allah dan juga di satu sisi berusaha untuk disenangi oleh umat manusia.
Nabi Muhammad belum memberikan suatu wejangan, izhad fid dunya yuhibbukallah, engkau zuhudlah di dunia, zuhud di dunia, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai anda. Ini kata atau istilah zuhud, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini beliau menuliskan di dalam syarah dari hadis ini. Zuhud itu adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah wa tarku ma la yanfa'u a'la min tarki ma yadur. Kata beliau bahwa zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat kelak. Enggak bermanfaat. Di saat misalnya ana membeli apa kira-kira? Sesuatu. Ini sesuatu di saat dia tidak bermanfaat di akhirat, kemudian ana enggak membelinya. Di saat diberikan sesuatu oleh orang lain, kemudian misalnya ana enggak mau untuk mengambilnya, silakan dipakai oleh orang lain saja. Maka itu pun adalah di antara bentuk dari zuhud. Insyaallah ya ikhwah. Di saat ada orang dia itu meninggalkan sesuatu di saat dikerjakan, tapi justru membahayakan dia nanti saat berada di akhirat, maka itu adalah suatu perbuatan yang disebut sebagai wara'. Insyaallah ikhwah. Baik, kita perhatikan di sini. Itu satu poin. Poin yang lainnya adalah wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah dari apa yang di tangan manusia, maka manusia akan cinta kepada Anda. Enggak perlu pengen apa yang dimiliki oleh orang lain. Enggak perlu ngelirik apa yang dibeli oleh orang lain. Dan tidak perlu meminta apa yang dimiliki oleh orang lain. Ini adalah zuhud dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Kalau begitu nanti bagaimana? Maka nanti tetangga kita akan damai dia. Akan damai. Dalam artian bagaimana? Sebagian di antara orang itu saingan untuk membeli sesuatu. Di saat melihat tetangga dia beli mobil baru, macam-macam pikirannya. Ini pasti hasil korupsi ini. Ada orang yang model begitu. Ada orang model begitu. Di saat dia itu menilai apa yang dihasilkan oleh orang lain, padahal masing-masing dari umat manusia telah mendapat suatu jatah dari Allah Subhanahu wa taala. Selama dia hidup lan tamutan nafsun, jiwa itu tidak akan mati sampai dia itu hatta tastawfiya ajalah, atau kama qala alaihi wasallam. Sampai dia itu menghabiskan jatah usianya, termasuk jatah rezekinya. Sehasut apapun juga yang ada dalam hati umat manusia terhadap kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, maka tidak akan ngefek sama sekali untuk penambahan harta bendanya. Dan tidak ada ngefek sama sekali tentang pengurangan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah jatah untuk orang tersebut. Maka perlu untuk ada sifat zuhud ini. Jangan minta-minta kepada orang lain. Jangan minta-minta kepada orang-orang lain. Jangan ngemis-ngemis kepada orang lain. Dan perlu diajarkan terhadap anak-anak. Khususnya lagi adalah di saat lebaran. Di saat lebaran, semua anak dikeluarkan. Wih, temuin si fulan. Biar bagaimana? Mendapatkan angpau. Berarti dia ini tidak zuhud dari apa yang ada dalam tangan umat manusia. Di satu sisi dia ini tamak, mengharap suatu pemberian dari orang lain. Tayyib. Lanjut. لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا
Nah, ini suatu kaidah yang sangat masyhur diambilkan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ini kaidah ini pun ataupun hadis ini dijadikan sebagai suatu kaidah oleh para ulama. Segala tindak tanduk yang ada unsur membahayakan orang lain, membahayakan diri sendiri, baik secara sengaja ataukah tidak sengaja, maka dilarang dalam syariah agama Islam. Ada muamalah, di saat muamalah tersebut kok membahayakan orang lain, maka tidak diperbolehkan untuk ditempuh. Kaidahnya la dharara wala dirara. Sehingga yang paling amannya adalah kita berusaha untuk tidak mengganggu orang lain, untuk tidak menyakitin orang lain. Termasuk dalam hal ini ya ikhwah adalah asap rokok. Asap rokok membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain. Enggak diperbolehkan untuk rokok. Lanjut. Disebutkan berkali-kali rokok tadi. Lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis tsalits wa salatun an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yuqan nasu bi da'wahum tatta'rikan aqwala qawmin bi dima wa dima'ahum lakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Hadis hasan rawahu al-Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'dahu fi sahihain. Nah, ini hadis sahih. Nabi Muhammad bin Madan la yu'tan nas bid'awahum. Kalau setiap umat manusia dipenuhi ataupun dituruti tuntutannya. Setiap ada orang misalnya dia bilang, ini adalah sepeda anak, ini adalah mobil anak, ini adalah tanah anak. Berarti orang ini adalah ngaku-ngaku tanah tersebut, mobil tersebut, sepeda tersebut adalah miliknya. Ini nggak mungkin dalam syariat Islam. Model-model begitu nggak mungkin. Karena seandainya setiap pengakuan langsung dituruti, maka nanti setiap orang dia ngaku suatu barang yang aslinya bukan milik dia, diaku-aku sebagai barang orang lain. Termasuk kalau misalnya ada pembunuhan, kemudian keluarga terbunuh dia bilang yang membunuh adalah si fulan, yang membunuh adalah si fulan. Kalau seandainya setiap tuduhan akan langsung diluluskan, ini rusak dunia. Sehingga dalam aturan agama Islam ini enggak berlaku. Bagaimana aturannya? Adalah lakil bayyinatu 'alal mudda'i. Kalau misalnya ada orang mengaku atau mengklaim tentang suatu barang, atau ada orang nuntut tentang suatu barang, maka dia harus nunjukkan buktinya sebagai suatu bukti bahwa barang A secara hukumnya itu adalah milik Anda. Antum bilang ini sepeda adalah milik antum, itu buktinya apa? Ana punya fotonya, ana punya fakturnya, ana punya videonya, ana membeli, kode-kodenya ada, fakturnya juga ada, invoice-nya ada, ini videonya juga ada. Berarti itu al-bayyinah sebagai suatu bukti. Tayyib. Wal yaminu 'ala man ankara. Sedangkan sumpah itu diwajibkan diberlakukan untuk orang yang ingkar. Kalau misalnya ana ngaku bahwa sepeda depan itu adalah milik ana, adalah milik ana. Ana sudah membuktikan bahwa ini adalah sepeda ana. Cuman ini orang ternyata dia ingkar. Ternyata dia ingkar. Ataupun kondisinya ana ngaku sepeda tersebut cuman nggak ada bukti, nanti bermasalah ini. Kalau misalnya ada suatu pengingkaran, maka bagaimana? Maka di sini adalah orang tersebut perlu untuk bersumpah. Sumpah tersebut dijalankan adalah sebagai suatu penguat dari adanya penolakan atau pengingkaran dari adanya klaim yang disampaikan oleh seseorang. Lanjut. Assalamualaikum. Tsumma qala rahimahullah al-hadits ar-rabi' wa thalathun an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika at-tafsil iman rawahu Muslim. Nah,
Ini adalah tentang masalah suatu kaidah amar ma'ruf nahi munkar. Dan semua dai itu semua dai ada kewajiban ataupun dai itu nanti komponen bentuknya itu adalah dia itu menjalankan perintah kebaikan, melarang suatu kemungkaran. Dan setiap individu muslim mereka itu adalah para dai Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kok setiap muslim dia adalah dai itu bagaimana? Apakah dia wajib hukumnya untuk membuat suatu majelis taklim? Enggak wajib hukumnya. Cuman karena kenapa? Cuman karena adanya hadis ini disimpulkan bahwa dia adalah seorang dai, orang-orang yang ngajak kebaikan. Ada kemungkaran dia penggak, dia larang, dia stop. Nabi Muhammad di sini beliau mengatakan man ra'a minkum munkaran. Barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran. Tadi kita sampaikan kata ra'a ataupun ru'yah di sini adalah tidak terkhusus ru'yah basariyah ataupun sekedar penglihatan belaka, tetapi adalah pengetahuan ataupun suatu ru'yah yang lebih luas lagi, yaitu yang menyangkut pengetahuan. Antum tahu info bahwa si fulan dia itu yang merupakan anak buah antum, yang merupakan anak antum, dia mengerjakan suatu kemungkaran. Walaupun secara lahiriah antum tidak melihatnya, cuma info-info itu ada. Maka bagaimana? Wajib hukumnya antum menggunakan kekuasaan antum sebagai orang tua untuk merubah kemungkaran tersebut. Dan orang tua ini misalnya dia bukanlah seorang ustadz, tapi dia adalah orang muslim. Tetapi diwajibkan di sini untuk merubah kemungkaran. Berarti setiap individu muslim adalah para dai Allah Subhanahu wa taala. Dalam ruang lingkup sebatas kekuasaan ataupun otoritas mereka. Mungkin sebagai keponak, mungkin sebagai pakle, sebagai paman, sebagai orang tua, sebagai RT, sebagai RW ataupun yang lain sebagainya. Dia memanfaatkan posisi dia, kedudukan dia untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk menjadi seorang dai. Di saat ada orang ngajak ayo ke masjid, maka dia dai. Di saat ada orang bilang ente jangan mabuk mas, dia adalah seorang dai. Saat ditanya dalilnya apa? Masalah dalil serahkan kepada para ulama kita, mereka yang bicara dalil. Karena individu muslim mereka itu langsung bermuamalah dengan orang-orang sekitarnya, yang langsung melihat akhlak kita. Orang-orang sekitar kita, mereka itu melihat ataupun mau mendengarkan kita, kadang-kadang tidak diawali dengan adanya dalil. Misalnya antum ada orang yang memang dia nggak pernah ke masjid, kemudian antum bilang qala Rasulullah SAW. Apakah dia mau mendengar? Nggak akan mau mendengar. Yang wajib aja nggak mau dia laksanakan. Apalagi sekedar qala Rasulullah, dia ketawa. Dia ketawa. Maka bagaimana? Maka sekedar ngajak sebagaimana ilmu yang kita miliki secara garis besarnya, walaupun detailnya belum tahu, nggak jadi masalah. Kita amalkan. Ada kemungkaran, kita hentikan, berusaha untuk menghentikannya. Di saat dimungkinkan menggunakan lisan, menggunakan tangan, maka perlu untuk menggunakan tangan. Tangan nggak bisa maka dengan lisan nggak bisa maka dengan hati. Di saat kita ingkarnya hanya sekedar dengan hati nggak senang di saat ada orang mabuk, hati nggak senang di saat ada orang joget-joget, di saat nggak senang misalnya ada orang pacaran, hati kita yang ingkar. Untuk mengucapkan dengan mulut kadang-kadang kita nggak mampu, maka keadaan tersebut itu adalah keadaan yang ad'aful iman, hati yang ataupun iman yang lemah. Tapi masih lumayan. Lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Tsumma qala rahimahullah al-hadits al-khamis wa thalathun. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala bay'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu at-taqwa hauna wa yushiru ila sadrihi.
ini adalah merupakan batas-batasan atau petunjuk Nabi Muhammad SAW terhadap umat Islam. Nabi Muhammad beliau mengatakan, la tahasadu, kalian jangan saling mendengki. Di saat ada orang lain dia itu mendapatkan suatu kenikmatan, kemudian kita nggak senang. Kita nggak senang. Dan lebih parah lagi kalau seandainya dia berusaha untuk menghilangkan kenikmatan tersebut. Mobil tangga yang baru diparkir depan rumah. Antum lewat langsung antum kempesin bannya. Karena faktor apa? Karena faktor hasud. Kita belum bisa beli mobil misalnya, tetangga beli mobil baru. Kebetulan hubungannya kurang dekat, dikempesin misalnya. Atau mungkin dirusak dibagi sebagian di antara onderdil-onderdilnya. Ini hasud yang parah. Hasud yang parah. Tentunya ada dua dosa di sana. Apakah ada suatu hasud yang diperbolehkan? Ada, tapi namanya aslinya bukan hasud tapi adalah ghibtah. Ghibtah. Ada orang punya harta benda, kemudian dia gunakan untuk infak di jalan Allah SWT. Kemudian antum berhayal ataupun mungkin berencana, ya Allah kalau seandainya ana memiliki suatu harta benda sebagaimana si fulan, niscaya ana ingin sebagaimana si fulan atau melebihi si fulan yang infak di jalan Allah SWT. Ada orang yang hafal Al-Quran, kemudian dia mengamalkan isi kandungannya, kemudian antum pengen sebagaimana si fulan tersebut. Jelas insyaallah ya, itu hasud yang diperbolehkan. Kemudian di sini ada juga larangan untuk tanajasyu. Larangan untuk ini an-najas ya ikhwah. Sebentar, di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini menyangkut masalah suatu muamalah. Perhatikan begini. Di saat antum jual beli, misalkan bisnis membuka konter HP, jual beli HP baru. Kebetulan banyak konter desa di sana. Lagi saingan masalah harga. Datang seorang pembeli kepada antum. Harga HP ini adalah 1 juta misalnya. 1 juta. Kemudian biar nanti pembeli tersebut jadi beli di antum buat kong kali kong dengan pihak ataupun dengan si C. Antum bilang pada si C, Mas, nanti kalau ada pembeli datang kepada ana, antum bilang bahwa ini harga adalah harga yang paling murah. Yang paling murah. Antum bilang nanti kepada si A ini, si yang membeli ini, bilang bahwa tadi ana sudah ke sana ini harga yang termurah ini. Di sana sudah 1.300. 1.300.000. Yang di sini 1 juta aja. Berarti lebih murah, beli aja di sini enggak rugi antum. Ini termasuk dalam bentuk najis. Ini yang haram hukumnya. Ada unsur tipu-tipu, ada unsur kedustaan. Enggak diperbolehkan model-model yang semacam itu. Berarti pembelinya ini pembeli yang mungkin dari pihak C tadi itu adalah sekedar bayangan saja. Sekedar action bahwa dia itu seakan-akan mau beli. Dia bilang kepada calon pembeli ini, kalau antum enggak mau beli biar ana aja yang beli. Ini si pembeli yang seharusnya sebelumnya dia ragu-ragu, enggak jadi ragu-ragu. Dia kemudian yakin, wah ini murah nih. Langsung dia beli. Setelah sampai rumah, kemudian dia dapat info, loh, antum beli berapa? 1 juta. Lah antum, ini harga 800 di counter yang lain. Yang lainnya penyesalan timbul terakhir. Ini hukumnya haram. Kemudian ada lagi wala tabaghadu, dan jangan saling marah-marahan. Kemudian wala tabaruda, jangan saling munggu-munggungi, berarti dia musuhan ini. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai' ba'd. Dan janganlah dia itu membeli suatu barang di atas belian orang lain. Di saat ada orang dia membeli suatu barang dengan harga tertentu kepada si A. Ini dia sudah mau dibayar. Ada penjual yang lain dia bilang ana jual dengan harga lebih murah daripada orang ini. Berarti ini ya bi' ba'dukum fawqa ala bai' ba'd. Hukumnya tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Karena nanti akan menimbulkan suatu permusuhan, kebencian. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan kalian jadilah sebagai hamba-hamba Allah SWT bersaudara.
Kemudian dibahas di sini adalah seorang muslim itu adalah saudara dari muslim yang lainnya. Enggak boleh untuk saling menzalimi, enggak boleh untuk saling mungkin mengkhianati, menelantarkan, enggak boleh untuk bohong, enggak boleh untuk menghinakan. Takwa itu adalah di sini. Walaupun ketakwaan itu muncul dalam hati, tetapi kadang-kadang perkataan ini disalahartikan oleh sebagian di antara orang. Udah jelas-jelas dia itu enggak berjilbab misalnya enggak berjilbab. Di saat disuruh berjilbab dia bilang ketakwaan ataupun keimanan itu enggak ada sangkut paut dengan masalah penampilan. Karena takwa itu adalah di sini. Jilbab itu terlebih dahulu hati. Ini yang ada di masyarakat kita saat ini. Yang ada di masyarakat kita saat ini. Padahal ada suatu perintah untuk jilbabin hati. Perintah adalah untuk jilbabin untuk nutup aurat. Berarti orang ini pun kepedean dia. Kepedean dia merasa ada ketakwaan dalam hatinya. Seharusnya di saat dia ngaku takwa akan berjilbab. Jelas ya? Di saat dia ngaku takwa maka dia akan meninggalkan minuman keras. Akan menjalankan suatu aturan syariah. Sehingga di saat sebagian di antara sahabat yaitu Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu tentang masalah minuman keras, dibilang takwa itu adalah dalam hati. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, seandainya dia itu bertakwa masyaribal khamra, dia itu tidak akan minum minuman keras. Seandainya dia itu bertakwa pada Allah SWT, niscaya dia akan jalankan suatu kewajiban syariah. Tayyib. Ini yang penutup di poin hadis ini adalah setiap muslim atas muslim yang lainnya. Cukuplah keburukan bagi seorang jika ia menghinakan saudaranya yang muslim di saat dia itu meremehkan saudara yang muslim yang lainnya. Baik dari sisi penampilannya, baik dari sisi ibadahnya. Di saat diremehkan berarti yang meremehkan dia merasa ibadahnya lebih banyak daripada orang lain. Di saat dia meremehkan sahabatnya, meremehkan saudara seimannya dari sisi harta bendanya, maka seakan-akan dia adalah orang yang terhebat, berarti ada unsur takabur. Maka itu adalah suatu bahaya dan itu adalah suatu keburukan. Kemudian setiap muslim itu dia haram hartanya, haram darahnya, haram kehormatannya. Maksudnya bagaimana? Misalnya antum punya barang. Barang tersebut adalah haram bagi anak untuk mengambilnya. Karena barangnya adalah milik antum. Sehingga di saat barang antum anak ambil, anak miliki, dan tanpa izin antum, tanpa keikhlasan antum, hukumnya barang antum tersebut di tangan anak, hukumnya adalah haram. Begitupun masalah darah. Enggak boleh untuk dialirkan kecuali tadi yang kita bahas. Termasuk di antaranya adalah kehormatan. Kehormatan bagaimana maksudnya di antaranya? Adalah ghibah. Ada lagi ghibah. Di saat ada orang dia itu ngeghibah orang lain, menggunjing orang lain. Misalnya orang baru nongkrong sebentar. Semua nama satu komplek dia sebutkan. Kejelekan semuanya. Di absen semuanya. Tidak ada yang terlewat sama sekali. Semua artis dia sebutkan. Disebutkan kejelekannya. Mungkin cerai, mungkin ini, mungkin itu. Berarti kehormatan telah tercabik. Yang nyemak kehormatan orang lain tercabik-cabik ataupun digibain, maka ini nanti bahaya saat berada di akhirat. Berarti ada unsur ghibah di sana, ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya yang semacam ini justru laris di media sosial, laris di infotainment, ghibahin artis. Ada mungkin Anda nggak tahu juga. Dulu zaman Anda masih SMA, ada mungkin silet, ada mungkin yang lain sebagainya. Semua berita artis, semua keburukan diungkapkan. Yang nyemak atau menyebarkan dia telah memakan bangkai saudaranya. Hukumnya adalah haram. Ini perlu untuk dihindari. Dan setiap hari kita dicokin dengan masalah hibah para artis. Bagi orang-orang yang punya TV, yang enggak alhamdulillah. Lanjut. قال رحمه الله الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة
فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ. Masya Allah, ini poin-poin penting dalam akhlak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Yang pertama di sini Muhammad mengatakan menafasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang dia itu menghilangkan kesusahan dari seorang mukmin, maka nanti pada hari kiamat dia itu akan dihilangkan kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, ini anak nggak punya pekerjaan. Anak-anak ada 5. Mereka perlu popok. Istri anak perlu juga masak, perlu ngepul dapur. Sedangkan saat ini anak di PHK. Antum ada lowongan nggak? Alhamdulillah kebetulan ada ini. Saat misalnya nggak ada pun, kemudian dia berusaha untuk ngada-ngadakan. Aslinya nggak ada, tapi dia ada-adakan. Kenapa kok dia ada-adakan? Karena dia pengen membantu orang ini, walaupun toh dia juga terbantu. Ada kemungkinan orang ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, ini ana perlu untuk bantuan antum nih. Tolong dong pinjemin untuk modal. Di antum ada uang berhenti. Ada tabungan antum sampai nolnya berapa puluh. Kemudian antum berikan suatu pinjaman kepada orang tersebut tanpa bunga. Kapan kembalikan? Terserah antum sak mampunya kapan. Maka bagaimana? Orang ini dia telah berusaha menghilang kesusahan dari orang si A ini. Dan insyaallah ya, ada sebagian di antara hadis orang yang ngasih pinjaman kepada orang lain, maka setiap harinya dia mendapatkan pahala sedekah sebesar pinjaman yang dia berikan. Kalau 1 juta, maka setiap hari dia mendapatkan pahala 1 juta. Pahala sedekah 1 juta. Ada yang bisa pahala yang sedekah setiap antum di sini yang setiap hari sedekah 1 juta, berarti 30 hari berarti 30 juta. Antum sedekah setiap hari 1 bulan 1 juta, 30 juta. Maka bisa ditempuh dengan cara ini. Pinjamkan suatu pinjaman kepada orang lain. Di saat misalnya sebelumnya antum bilang nanti 2 bulan dibayar ya. Siap, saya bayar Pak, insya Allah, semoga Allah mudahkan. Setelah 2 bulan ternyata belum dibayar, orangnya bilang kepada antum, qadarullah masyafa'ala, ini ternyata gerobak ana belum juga ada yang laku, ini goreng-gorengan ana. Sehingga mohon dong ditunda lagi pembayarannya. Antum bilang, tayyib, semampu antum aja. Di saat sudah menunda memberikan suatu tempo pembayaran, maka setiap hari antum mendapatkan pahala 2 kali lipat sedekah yang antum ataupun pinjaman yang antum berikan. Berarti setiap hari di hari yang ke-61 tersebut antum mendapatkan pahala bersedekah 2 juta rupiah. Masya Allah. Berarti nggak perlu tergesa-gesa selama antum tabungan masih ada. Sedangkan duit sebagian dibawa oleh orang lain, dipinjam oleh orang lain, biarkan saja sampai dia mampu untuk bayar. Syukur-syukur kalau mau antum bebaskan, fahuwa khairul lahu, itu lebih baik. Kalau yang tadi itu tanpa membebaskan ternyata pahalanya sampai sebegitu besarnya, kita nggak mengetahui bagaimana balasan dari Allah SWT bagi orang yang membebaskan hutang orang lain. Nggak perlu bayar mas, Masya Allah. Tapi itu berat. Tapi itulah teorinya. Semoga suatu saat kita bisa, insya Allah. Kita perhatikan. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang nutup aib seorang muslim, maka nanti aib dia akan ditutup oleh Allah SWT di akhirat. Bukan malah dibongkar-bongkar, udah tahu bener-bener ini suatu rahasia malah disebarkan semuanya. Udah dibilang ini mas jangan beritahu pada orang lain. Dia cerita pada istrinya. Dia cerita kepada istri-istrinya. Tolong jaga mas. Ini cuma anta sama antum sama Allah Subhanahu wa taala saja mengetahuinya.
tolong jangan cerita pada orang lain. Langsung nyebar beritanya, aib yang telah dijaga dengan berusaha untuk dijaga. Maka ini orang yang naudzubillah, berarti dia bongkar aib orang lain. Seharusnya di saat ada seorang muslim dia itu berbuat suatu aib, mestinya perlu untuk ditutup-tutupin, kecuali mungkin dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana misalnya sudah terkedokot si A itu misalnya dia itu senantiasa nipu di saat dia bermuamalah dengan orang lain. Sudah banyak kasus ataupun sudah banyak korban yang berjatuhan. Kemudian kebetulan si A ini dia bermuamalah sama antum. Ini nggak perlu ditutupin ini. Karena kenapa? Karena dia sering buat kasus. Biar kemungkaran tidak terus dijalankan, antum perlu beritahukan. Antum hati-hati, kasus banyak dengan orang ini, dengan orang-orang ini. Kemudian antum sebutkan ini bukti-buktinya. Apakah diperbolehkan? Karena kenapa? Dalam rangka untuk mencegah orang tersebut biar tidak menimbulkan jatuh korban berikutnya. Di saat misalnya ada orang dia ini mungkin bermasalah dengan keluarganya, nggak ada kaitan sama kita, maka bagaimana? Tutup aja. Secara umumnya. Orang yang nutup suatu celah ataupun suatu aib dari seorang muslim, maka nanti pada hari kiamat Allah akan nutup cacat kita. Karena kalau tidak ditutup, setiap dosa yang kita kerjakan akan diumumkan, diketahui oleh orang seluruh dunia. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti hari kiamat. Naudzubillah. Kemudian di sini ada poin lagi adalah tentang wallahu fi'un 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Allah itu akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut dia nolong saudara yang lainnya. Kemudian poin berikutnya ini adalah tentang masalah menuntut ilmu syariat agama Islam. Orang yang menuntut ilmu syariat agama Islam maka insyaallah Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Di antara fadilah keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu itu adalah ibaratnya di sini adalah majlis ilmu itu adalah raudhun min riyadil jannah. Sehingga bagaimana? Sehingga di sini ini di antara kenikmatannya adalah akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di kalangan orang-orang yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Sebentar. Wa man bata'a bi 'amalu lam yusri' bihi nasabu. Ini satu hal yang penting ini. Kalau orang kepedean tentang misalkan anak seorang anak kiai ataupun anak seorang habib ataupun anak seorang ajengan ataupun anak seorang ulama misalnya. Kemudian anak kepedean dengan posisi anak sebagai seorang anak kiai. Sehingga seenak sendiri dalam menjaga suatu syariah. Enggak mau sholat ke masjid, enggak mau untuk mengaji. Karena kenapa? Karena ayah saya adalah seorang ulama. Padahal nanti ini di saat nanti menyeberang sirat, orang itu akan individualistis bertanggung jawab tentang posisi dia sendiri-sendiri. Kalau amal perbuatannya dia itu lambat selama dunia, bagaimana mungkin dia nanti akan bisa balapan nanti saat berada di siratal mustaqim, suatu yang mustahil. Kita nggak mau untuk balapan kebaikan selama hidup dunia. Bagaimana mungkin di saat nanti berada di atas sirat kemudian kita berusaha untuk balapan? Suatu yang mustahil. Orang yang lambat amal perbuatannya, maka dia tidak bisa didorong dipercepat dengan ajal nasabnya. Nggak ngefek sama sekali. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hadits as-sabiq wa thalathun. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dhalika faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allah 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha
بواحدة ولم يؤكدها بكاملة فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه وبالله التوفيق. Nah, di sini ada pernyataan faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Orang yang punya niat untuk melaksanakan suatu kebaikan. Sudah benar-benar berniat, bukan sekedar gerakan hati, tapi memang benar-benar berniat. Tapi kemudian dia tidak jadi praktek ataupun tidak bisa mempraktekkan. Maka niatan baik tersebut tetap mendapatkan suatu kebaikan. Antum mau infak 1 juta ke masjid. Uangnya dibawa ke masjid. Tahu-tahu kemudian uangnya hilang. Uangnya hilang. Belum jadi diinfakkan. Maka tetap mendapatkan suatu pahala kebaikan. Dan insyaallah ya, itu artinya. Kataballahu indahu hasanah kamilah. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu 10 hasanat illa 700 dhifin ila ad'afin katsira. Kalau kebaikan yang telah diniatkan tersebut kok jadi dikerjakan, tidak jadi di cancel misalnya, maka bagaimana? Maka dia mendapatkan pahala 10 kali lipat ataupun dilipat gandakan sampai 700 pahala. Masya Allah. Sebaliknya, kalau orang berniat melaksanakan suatu keburukan falam ya'malha, dan mau mendatangi seorang akhwat, mau diajak keluar, naudzubillah, belum ada ikatan suami istri, tapi kemudian dia mengcancelnya, nggak jadi, khawatir nanti ini ada suatu perbuatan maksiat. Maka bagaimana? Di saat dia tidak jadi untuk mengerjakannya, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Di saat niatan buruk tersebut kok dikerjakan, maka bagaimana? Hanya tertulis satu keburukan saja. Ini termasuk di antara bentuk kasih yang Allah SWT kepada umat-umatnya. Coba ya antum bayangkan. Ada orang dia berbuat suatu kebaikan. Di saat benar-benar ada orang niat untuk berbuat suatu kebaikan. Di saat dia kerjakan, maka dia mendapatkan pahala 10 kali lipat ataupun sampai 700 kali lipat. Di saat ada orang dia berniat melaksanakan suatu keburukan, kemudian dia kerjakan, dia tidak mendapatkan dosa 10 kali lipat. Hanya berapa? Dosa satu saja. Berdasarkan hadis ini ya ikhwah, sebagian di antara ulama mereka membuat suatu pernyataan bahwa kerusakan ataupun hancurlah orang yang mana satuannya itu sampai mengalahkan puluhannya. Bagaimana maksudnya? Di saat misalnya ada orang dia dalam catatannya, buku amal catatannya, ternyata dia itu mendapatkan dosa sebanyak 100 kali. Ini artinya bagaimana? Orang ini memang benar-benar mengerjakan dosa sebanyak 100 kali. Berarti cukup banyak dosa yang dia kerjakan. Di saat dosa yang 100 kali tersebut kok sampai bisa mengalahkan pahala yang seharusnya setiap kebaikan itu dinilai sebagai 10 kebaikan minimal. Maka artinya dosa ini juga cukup sangat banyak. Di saat misalnya ada orang nih, dia itu mendapatkan pahala 100, maka salahiriahnya orang ini mengerjakan berapa kebaikan? Aslinya cuman 10 kebaikan. Sehingga dinilai pahalanya sebanyak 100. Kalau keadaan semacam ini sampai dikalahkan dosa yang jumlah satuan tadi itu, maka ini orang yang paling celaka. Berarti sangat banyak dosa-dosa yang dia kerjakan. Padahal satu dosa dinilai satu dosa pula, tidak dilipat gandakan. Berarti bentuk di antara kasih yang Allah Subhanahu wa taala. Lanjut akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hadits ats-tsani wa tsalasun an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala man 'amila li waliyan faqad adantuhu bil haqq wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'u'tiyanna wa la in ista'adani
Nah, ini masalah wali. Masalah wali. Seorang yang beriman dan juga dia bertakwa, dia itu adalah wali-wali Allah SWT. Berarti definisinya bukan masalah si fulan yang dia bisa terbang, bukan dia yang bisa berjalan di atas air. Kalau seandainya wali ukurannya adalah bisa terbang, maka burung adalah para wali-wali Allah SWT. Karena dia lebih ahli. Ataupun ikan yang dia itu bisa di atas di air, maka dia niscaya adalah wali-wali Allah SWT. Padahal setiap orang Islam, orang yang beriman, dia bertakwa kepada Allah SWT, mereka itu adalah wali-wali Allah SWT. Di saat wali Allah SWT dimusuhi, maka bagaimana? Maka Allah mengumumkan peperangan terhadap orang tersebut. Dan tidaklah wa mataqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai selain apa yang aku wajibkan kepadanya. Berarti di saat seorang hamba dia itu menjalankan suatu kewajiban, maka itu adalah ibadah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya. Ini tentang masalah tentang masalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang masalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang yang berusaha untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala kesunahan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Tsumma qala rahimahullah al-hadits at-tasi' wa 30 an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li ummati al-khata' wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhum. Di sini sungguhnya Allah SWT, innallaha tajawaza li an ummati, sungguhnya Allah SWT mengampuni umat-umatku. Berarti kalau mengampuni suatu tindakan tersebut dianggap bukan sebagai suatu dosa. Apa itu yang keadaannya adalah al-khata', berbuat sesuatu kemudian sampai tanpa ada suatu unsur kesengajaan, kemudian dia mengerjakannya ataupun suatu terjadi. Ada orang nembak burung kemudian terkena orang sampai kemudian orangnya meninggal. Maka bagaimana di akhirat? Maka orang ini tidak mendapatkan suatu dosa, tapi nanti hanya sekedar urusan masalah mungkin bayar diat. Kalau dosa mungkin urusan dengan polisi. Tapi nanti untuk urusan akhirat orang ini tidak berdosa. Karena kenapa? Karena faktor khata'. Suatu perbuatan yang terjadi bukan karena unsur kesengajaan. Antum melempar mangga ataupun ngambil mangga dengan galah, tahu-tahu mangganya jatuh terkena kaca tangga sampai pecah. Kalau seandainya karena faktor unsur sengaja, apalagi sampai tidak diganti, maka berdosa. Tapi karena faktor tidak sengaja, tidak berdosa. Tapi kan urusan dengan orang lain, maka perlu untuk ganti rugi. Kemudian karena faktor wanisyana, lupa. Antum karena sibuk bekerja, tahu-tahu kemudian di saat maghrib baru ingat, lah tadi ana belum sholat zuhur. Pertanyaannya begini, apakah ana berdosa? Tidak berdosa. Karena kenapa? Karena memang faktor lupa, bukan ngelupa, tapi memang faktor lupa. Dia nggak berdosa, hanya kewajiban menasiyah salata wa nama anha. Orang yang lupa tidak ngerjakan sholat ataupun mungkin tertidur, maka bagaimana? Maka dia perlu untuk membayar kafarat, dalam artian perlu untuk mensolatinya idza dzakaraha. Perlu sholat di saat dia ingat tanpa ada dosa sama sekali, walaupun toh antum mengerjakannya saat ini. Lupa tadi sholat zuhur belum sholat, ingatnya saat ini. Maka sebagai penebusnya adalah saat ini perlu sholat. Terus apakah berdosa? Tidak berdosa. Tajawaza ummati, terbebas dari suatu tanggungan. Kemudian mastukrihu alaih, dipaksa. Ada orang, ente kalau tidak menceraikan istri ente, anak bunuh. Orang ini dalam keadaan terikat,
dan dia dihajar habis-habisan, nggak bisa untuk membela diri, terpaksa dia menceraikan. Di saat dia terpaksa menceraikan, maka cerai tidak jatuh. Jelas ya? Karena kenapa? Karena dia dalam keadaan terpaksa. Terpaksa di sini memang nanti terpaksanya adalah mulji, suatu keterpaksaan yang mungkin sampai menimbulkan di saat tidak dikerjakan, mungkin akan terancam terpotong bagian anggota tubuhnya, mungkin akan dimutilasi, ataupun akan diancam dengan pembunuhan. Ini yang faktor mulji. Kalau nggak mulji, dipaksa memang, loh, kok antum nggak sholat jamaah? Kemudian dia bilang, ana dipaksa istri ana. Dipaksa istri ana. Istri antum nggak sampai membunuh antum, bukan keterpaksaan. Kalau seandainya antum nggak sholat misalnya, kemudian dibilang dipaksa oleh istri nggak sholat, nggak boleh ke masjid misalnya, suami atau istri. Ke masjid, maka dia berdosa. Karena kenapa? Karena keterpaksaannya tidak sampai mencapai level dia terbunuh ataupun terpotong bagian anggota tubuhnya. Berarti tentang keterpaksaan berarti dilihat kondisi. Lanjut. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimman ibayya faqala kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqulu idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihhatika li maradika wa min hayatika li mautika rawahu al-Bukhari. Iya, ini tentang nasihat Nabi Muhammad SAW, tentang masalah seorang bagaimana dia itu di saat hidup di dunia, bagaimana sikap yang paling ideal di saat orang itu dia hidup dunia. Bagaimana nasihat beliau? Adalah dunia ini dijadikan sebagai, ataupun orang tersebut hanya sekedar lewat saja, ataupun mungkin dia sebagai orang yang sedang mengembara. Kalau orang lagi lewat, misalnya begini ya ikhwah, saat dalam keadaan biasa begini, antum melihat ada orang dia membuat tenda di tengah jalan, di tol misalnya, di tol. Loh, kok antum buat tenda di jalan ataupun di tengah tol? Kira-kira ini orang waras enggak? Kira-kira enggak waras. Karena kenapa? Karena ini orang aslinya dia mau nyebrang. Kalau mau nyebrang bukan malah nongkrong di tengah jalan, nyebrang cuma sekedar lewat saja, sekedar lewat. Berarti bukan malah nongkrong di jalan. Di saat ada orang dia membuat angkringan di tengah jalan, maka dia menjadikan tujuannya adalah untuk masalah tersebut. Di saat ada orang dia itu menjadikan dunia sebagai target utamanya, maka ibaratnya dia ini nggak nyebrang saja, tapi menjadikan dunia sebagai tempat terakhir dia. Kalau dia menjadikan dunia sebagai tempat terakhir, tidak ada sama sekali pertimbangan akhirat. Karena kenapa? Karena merasa bahwa dunia adalah target, bukan suatu wasilah. Ataupun orang yang gharib, orang yang lagi mengembara, orang yang lagi berpelesir, atau orang yang terasing, orang yang lagi mengembara, mungkin mencari ilmu, mungkin untuk pergi dari daerah-daerahnya. Di saat dia dibilang gharib, maka suatu saat nanti dia akan kembali. Orang yang terlahir di dunia, aslinya manusia berasal dari mana? Surga atau neraka? Surga. Kita itu adalah penduduk surga. Mbah-mbah kita ataupun Nabi Adam alaihissalam. Di saat terlahir di dunia, maka posisi kita saat ini lagi mengembara, mengumpulkan suatu bekal. Setelah bekal terkumpul, kita balik ke sana lagi. Untuk kemana? Ke surganya Allah SWT. Kalau posisinya begitu, berhubung kita lagi mengumpulkan bekal, maka nggak mungkin kita menjadikan dunia sebagai target utama. Nggak mungkin. Tapi banyak orang yang dia itu tertipu dengan keadaan dunianya. Dunia yang indah, yang semerbak, yang masya Allah nikmatnya bukan main. Dia lupa tujuan utamanya. Lupa apa? Untuk kembali ke akhirat, untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan oleh para ulama, misalnya begini, ada orang dikejar oleh hewan buas. Kemudian dia manjat seekor ataupun suatu pohon. Di saat dia sampai di atas, dia melihat ternyata tadi itu di belakangnya harimau. Di bawahnya di sini, yang di bawah pohon ini adalah ada buaya. Sekadar permisalan. Kemudian dilihat kanan kiri,
Ada tikus berwarna hitam, ada tikus berwarna putih, lagi menggerogoti batang pohon. Ini antum ataupun sebagian di antara orang, dia tidak berusaha untuk mencari keselamatan. Bagaimana caranya ini selamat dari gangguan ini? Ini lama kelamaan nanti pohonnya akan roboh juga. Ya enggak? Karena digerogoti oleh tikus berwarna hitam sama tikus berwarna merah. Ini orang dia ngapain? Dia itu menikmati madu mungkin yang ada di sana. Kebetulan mungkin lebahnya lagi pergi, sehingga dia menikmati madunya. Melihat keindahan taman yang dilihat dari jarak jauh, view-nya bukan main indah-indahnya. Di saat orang ini tidak mikir mencari keselamatan dari buaya, dari harimau, tidak mikir masalah tumbangnya pohon tersebut. Ini ibaratnya orang tadi itu, di saat dia sudah dunia, dia menikmati keindahan dunia padahal usianya digerogoti oleh siang malam. Yang lama kelamaan dia akan tumbang juga, akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang paling celaka, yang menjadikan dunia sebagai tempat tujuannya, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Lanjut. Al-hadits al-wahid wal arba'un an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Haditsun hasanun sahihun rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Nah, di sini Nabi Muhammad beliau mengatakan bahwa tidak beriman secara sempurna seseorang dari kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Berarti syariah yang dibawa Nabi Muhammad SAW diletakkan di posisi yang paling atas. Di saat seorang hamba dia itu mengabaikan hawa nafsunya, kemudian lebih mengedepankan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka ini adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia itu pasrah dengan apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Walaupun misalnya seorang akhwat lagi puanasnya bukan main, dia masih juga untuk bertahan dalam jilbabnya, bertahan dalam cadar-cadarnya. Mbak, kok anti betah banget panas-panas begini masih cadaran? Karena ini adalah aturan syariah misalnya. Mbak, kok anti masih berjilbab panjang sedangkan ini adalah masa-masa panas? Kok nggak menggunakan yang pendek-pendek aja? Kemudian dia bilang, ana ingin mendahulukan apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW daripada kenyamanan dalam tubuh ana. Masya Allah. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang antum mungkin punya teman yang saat siang hari Ramadan dia nyedot es campur, es dawet, es durian. Ini mereka menikmati kehidupan mereka. Antum sebagai orang yang beriman bertahan sampai waktu berbuka puasa. Kenapa kok antum bertahan? Karena ana yang mendahulukan apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW daripada kenikmatan tenggorokan anak. Masya Allah. Semoga kita termasuk di antara orang-orang tersebut insya Allah. Sebentar ya ikhwah, ini haditsun hasanun sahih. Ini dua istilah yang dibahas oleh para ulama ini sebagai masih satu lagi ya, dibahas oleh para ulama ahli mustalah hadis. Ini kan hadis yang hasan sama sahih itu adalah suatu istilah yang berbeda. Sahih lebih tinggi daripada hasan. Cuman di sini mestinya satu hadis itu punya satu status. Kalau hasan ya hasan saja, kalau sahih ya sahih saja. Ternyata sebagian ataupun ini kebiasaan Imam Tirmidzi rahimahullah. Sebagian di antara hadis, satu hadis cuman diberikan dua status, haditsun hasanun sahih. Dalam masalah ini para ulama mengatakan, sebagian di antara mereka mengatakan bahwa ini hadis adalah dari sisi, ini mungkin ada beberapa jalur hadis. Dari satu jalur dinilai oleh para ulama hadisnya hasan. Dari jalur yang lainnya dinilai sebagai hadis yang sahih. Sehingga muncul istilah haditsun hasan sahih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haditsus tsani wal arba'un. An Anas radhiyallahu ta'ala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya bani Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka 'ala ma kana minka wa la ubali. Ya bani Adam law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani wa ghafartu laka. Ya bani Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi
Masyaallah, alhamdulillah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini termasuk hadisnya adalah hadis qudsi tadi itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai anak Adam, innaka ma da'utani wa rajautani." Sesungguhnya engkau selagi engkau minta berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka ma kana minka wa la ubali. Maka aku ampuni kalian, maka aku ampuni engkau dan aku enggak peduli. Asalkan engkau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik permintaan ampunan dan berniat untuk tidak mengulang lagi dan telah menyesal, bertaubatan nasuha, Allah akan mengampuni dan enggak akan peduli. Yang penting akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibn Adam, law balagha dhunubuka anana sama. Wahai anak Adam, seandainya dosamu itu memenuhi langit nih. Tsumma astaghfartani ghafartu laka, kemudian engkau minta ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Sehingga ya ikhwah, kita perlu untuk banyak istighfar dan berusaha untuk tidak mengulang kesalahan kita ataupun dosa-dosa kita masa lalu. Kita berbanyak istighfar, jangan sampai diulang lagi. Maka Allah akan mengampuni. Ya ibn Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau itu membawa kesalahan ataupun dosa yang sampai memenuhi bumi, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau berjumpa denganku dengan keadaan engkau tidak memusyrikkan kepadaku, tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, la ataituka biqurabiha maghfirah, niscaya aku berikan ampunan sepenuh bumi. Alhamdulillah ya ikhwah. Hadis pembahasan kitab Arba'in An-Nawawi selesai, kita bahas secara singkat. Semoga Allah berkahi ilmu kita semua, berkahi waktu yang telah antum keluarkan untuk menghadiri majelis ilmu ini. Semoga Allah ganti dan keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam harta benda, keberkahan dalam kesehatan, keberkahan dalam usia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti pengorbanan kita saat ini dengan adanya hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita semua, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada seluruh keluarga kita. Kalau seandainya sebagian di antara mereka masih ada yang belum berusaha untuk melaksanakan pertimbangan syariah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan para ulama-ulama kita, terkhusus adalah Imam Nawawi rahimahullah, dan juga semoga Allah SWT menerima kebaikan beliau, termasuk jerih payah beliau dalam berdakwah, dalam menuliskan peninggalan yang sangat berharga sampai kita saat ini, baik dari kitab Riyadhus Shalihin, kitab Al-Majmu', kitab Muhadzab, ataupun kitab Arba'un Nawawiyah, ataupun kitab-kitab beliau yang lainnya. Semoga Allah SWT ampuni dosa beliau, dan semoga Allah terima segala kebaikan beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nanti sekalian diumumkan nanti insyaallah sekitar 2 hari nanti panitia akan mengumumkan tentang masalah ujian pengambilan sanad insyaallah, dan target kita untuk nilai batas minimal tidaklah tinggi. Kalau sebelumnya biasanya di saat membuat suatu ujian untuk ujian sanad dari tajwid ataupun qiraat biasanya adalah minimal 85. Tapi untuk hadis semacam ini nanti minimal adalah 60. Minimal adalah 60. Sehingga diharapkan semua dari antum nanti insyaallah enggak akan susah ya ikhwan. Ya akan susah. Semoga dari antum mencapai target tersebut insyaallah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi dan termasuk mendapatkan sesuatu tambahan pahala dari Allah di saat antum mau murojaah apa yang disampaikan pada pertemuan hari ini. Nanti bisa disimak insyaallah di channel Al-Khansa, ataupun nanti anak pun merekam, nanti insyaallah kita upload di channel Ma'ad Mantabah. Semoga bermanfaat ya ikhwah. Sampai ketemu di acara-acara yang lain. Jazakumullah khair untuk semua panitia yang telah berusaha untuk mengadakan acara ini dari jajaran Tamtama, yaitu teman-teman yang dari Kota Baru. Semoga Allah SWT berkahi antum semua, dan semoga Allah berkahi antum yang ada di sini semuanya insyaallah. Dan juga semoga nanti di Mantaba juga bisa mengadakan majlis sama' ataupun mungkin ta'liq. Biasa nanti untuk mendekati ataupun untuk masa-masa Ramadan, biasanya nanti membahas kitab bersanad tentang ilmu tajwid, ataupun mungkin qiraat, ataupun mungkin secara umumnya kitab yang berkaitan masalah Al-Quran insyaallah. Semoga bermanfaat dan sangat dianjurkan
Oh iya, jazakumullah khair. Ini ada program dari Ana, dari Mantaba, yaitu 10 pertemuan. Mungkin antum sebagian sudah membaca, yaitu hataman kitab Safinatun Najah. Tanggal berapa? 5 Februari. 5 Februari. Nah, Senin, setiap Senin, iya, lupa Ana. Nah, kitab Safinatun Najah, kitab dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang sebelumnya sudah kita bahas Matan Nabi Syuja. Nanti untuk bulan Februari ini kita hataman 10 kali pertemuan. Itu tanpa ada ujian. Cukup hadir, cukup istiqamah, cukup menyimak penjelasan secara singkat, kita berikan sanadnya. Waktunya malam. Nanti antum baca di pengumuman, bagi teman-teman yang tertarik, silahkan nanti untuk menjapri admin yang tertera dalam flyer ataupun nanti langsung menghubungi anak insyaallah. Semoga bisa dimanfaatkan dan semoga Allah berkahi kehadiran antum semua insyaallah, dan semoga Allah berkahi dan juga mudahkan segala urusan kita semua insyaallah. Sampai ketemu di momen berikutnya. Dari ana itu mungkin mohon maaf dari segala kesalahan dan semoga Allah SWT mengampuni, dan semoga hal yang disampaikan, kebaikan yang disampaikan semoga dengan mudah kita praktikkan insyaallah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.